Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang dikecam oleh seluruh hukum di negara dan agama apapun. Tidak ada definisi tunggal mengenai terorisme. Namun, jika mengacu dari berbagai pendapat ahli dan perjanjian internasional, terorisme dapat didefinisikan sebagai berikut. Setiap penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan ilegal dengan tujuan menciptakan suasana ngeri dan rasa takut demi mengintimidasi atau menguasai individu, kelompok, dan masyarakat. Betapapun terorisme begitu ditentang oleh seluruh negara dan agama, namun perilaku dan pelaku terorisme tidak pernah surut, justru malah berkembang. Bahkan teroris mendasari perbuatannya dengan klaim intelektual misalnya fasisme maupun klaim teologis misalnya Zionisme. Terorisme Zionis misalnya mengembangkan klaim tersebut ke dalam berbagai motivasi gerakan terorisme mereka, di antaranya motivasi rasial, motivasi separatis, hingga motivasi agama. Terorisme Zionis yang mendaku sebagai ras pilihan Tuhan yang berhak menguasai tanah yang dijanjikan yang kini ada di Palestina telah melakukan segala cara sejak dahulu kala untuk menguasai tanah tersebut. Satu kesamaan dari segala cara tersebut adalah digunakannya teror, baik mental maupun fisik, guna mencapai ambisi busuk Zionisme tersebut. Zionisme telah melakukan terorisme kuno atau tradisional maupun yang modern, terorisme individual maupun berbasis negara, terorisme domestik maupun internasional, terorisme reaksioner, terorisme etnis separatis, terorisme intelektual, hingga terorisme psikologis. Tidak cukup sampai banyaknya varian terorisme yang digunakan oleh Zionisme, mereka juga melakukan ragam metode operasional dalam menjalankan aksi terornya. Di antaranya pembajakan pesawat, pemboman, penculikan dan penyanderaan, penembakan gelap, penyebaran ranjau, penggunaan bahan kimia, sampai pada penggunaan perangkat elektronik mutakhir. Perampasan tanah Palestina telah direncanakan jauh sebelum terbentuknya Israel. Terdapat banyak kelompok dan organisasi yang dijadikan kaki tangan dalam melakukan permufakatan jahat tersebut, antara lain organisasi Hasomer, organisasi Hagana, organisasi Palmach, organisasi Irgun, organisasi Betar, organisasi Lehi, hingga skuad-skuad operasi atau pertahanan kamp imigran Yahudi di Galilea Sofia. Setelah Israel diberi mandat sebagai negara oleh Barat, utamanya Inggris dan Amerika Serikat, mereka semakin gencar dan lancar dalam melakukan aksi bengisnya. Maka dibentuklah beragam organisasi fasis dan terorisme di tanah pendudukan Palestina guna memperlebar daerah kekuasaan haramnya tersebut. Adapun organisasi fasis dan teroris yang dibentuk antara lain organisasi Nahal, Satuan 101, Gerakan Kak, Gerakan Gos Amunim, organisasi Gadana, Gerakan Hatia, kelompok Hasmonaim, dan Neo Sayap Kanan Israel. Bukan hanya lembaga politik atau paramiliter, Israel juga mendirikan lembaga keuangan Jabal Beit, tentara Neo Yahuda, organisasi pendukung makam para wali, lembaga prioritas pemukiman dan imigrasi di Yudea, Samaria, Selat Gaza, dan Lembah Yordania, lembaga keamanan perjalanan di jalan-jalan Yudea dan Samaria, gerakan pengembalian mahkota, gerakan Tasomet, gerakan Tami, organisasi TNT, gerakan penguasaan Masjidil Aqsa, dan organisasi Ma'ats. Sebelum melakukan serangkaian kejahatan dan aksi ilegal di atas, teroris Zionisme telah melakukan sejumlah perbuatan teror jauh sebelum pendudukan Palestina, antara lain teror atas warga Arab, pemboman di pasar, kafe, dan tempat-tempat umum orang Arab, serangan kepada bus dan kereta penumpang, serangan ke desa-desa Arab dan pembantaian terhadap penduduk desa, serangan ke pusat-pusat pemerintahan dan pejabat 158, peledakan kantor-kantor pemerintah, serangan ke bank-bank, serangan ke jalur transportasi sipil, serangan ke markas dan jalur pipa minyak, dan teror terhadap personil PBB. Setelah menjadi negara kanker di jantung umat Islam, dan setelah melakukan pendudukan di Palestina, Israel tentu saja tetap melanjutkan aksi terornya. Malahan, kebengisan tersebut semakin menjadi-jadi. Adapun genosida dan kezaliman yang terus ditingkatkan antara lain operasi teror terhadap sesama Yahudi, peledakan kapal imigran Yahudi, teror terhadap para pemimpin Palestina dan pejuang Muslim anti-Sionis, dan pemboman fasilitas umum dan tempat tinggal. Pemboman yang dimaksud berupa pemboman tempat-tempat umum dan tempat tinggal warga, penghancuran desa dan rumah,
penghancuran fasilitas-fasilitas penting kota, dan pemboman kampung-kampung dan jalan-jalan ramai. Sementara untuk pembantaian warga Palestina, berturut-turut teroris Zionisme melakukan pembantaian Baldatu Shisheh pada 31 Desember 1947, pembantaian Deir Yassin pada 10 April 1948, pembantaian di desa Abu Shausha pada 14 Mei 1948, pembantaian di desa Tantura pada 22 Agustus 1948, pembantaian di desa Kabie pada tanggal 14 Oktober 1953, pembantaian di desa Kalkilia pada tanggal 10 Oktober 1956, pembantaian di desa Kufr Qasem pada tanggal 20 Oktober 1956, pembantaian di Khan Yunus pada tanggal 3 November 1956, pembantaian di Masjidil Aqsa pada tanggal 8 Oktober 1990, pembantaian di Haram Nabi Ibrahim alaihissalam pada tanggal 25 Maret 1994, dan pembantaian kamp pengungsian Jenin pada tanggal 29 Maret hingga 9 April 2002. Selain itu, teroris Zionisme juga melakukan pemboman rumah sakit, sekolah, dan pusat-pusat sipil. Mereka juga melancarkan aksi penculikan dan penyanderaan warga sipil, mulai dari komandan dan ilmuwan Nazi Jerman, penculikan tokoh pejuang dan pemimpin perlawanan anti-Zionis Lebanon, dan penyanderaan dan penculikan diplomat Iran di Beirut. Lebih lanjut, terorisme Zionis juga melakukan teror terhadap ilmuwan, di antaranya fisikawan Mesir, ilmuwan nuklir Arab, hingga ilmuwan Jerman di Mesir. Mereka melakukan pula aksi serangan kepada pesawat-pesawat penumpang, penghancuran pesawat penumpang di darat, di udara, hingga perubahan jalur terbang secara paksa. Sebagian dari kita menyebut yang dilakukan Israel atas Palestina hanyalah konflik. Padahal yang Israel lakukan adalah kejahatan teror berkelanjutan yang paling jahat dalam 1 abad belakangan ini, atau bahkan yang terburuk sepanjang zaman umat manusia. Sebagian dari kita juga berdebat apakah penjajahan tersebut adalah perang agama atau bukan perang agama. Yang mengatakan ini bukan perang agama mendasari tesisnya bahwa di pihak Palestina terdapat pula non-muslim, sementara ada pula pembela Israel yang berlatar belakang muslim. Yang mengatakan ini perang agama mendasari tesisnya bahwa Israel merupakan perwakilan Yahudi yang dilaknat oleh Tuhan, sementara Palestina merupakan perwakilan Islam. Perang tersebut bukan sekedar perang agama, melainkan melibatkan pula motivasi rasial, ekonomi, politik, hingga intelektual dan psikologi. Pernyataan ini tepat jika kita mendefinisikan agama sebagai keyakinan dan ritual ibadah belaka. Namun, jika agama didefinisikan sebagai seluruh pedoman hidup manusia untuk menjamin keselamatan dan keadilan sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka perang tersebut merupakan perang agama, yaitu perang antara yang menzalimi dengan yang menegakkan keadilan untuk menghapus kezaliman, antara yang melakukan kebatilan dengan yang menegakkan hak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ada pertanyaan?